Yesus penyampai firman, Nabi Muhammad penyampai firman. Nabi Musa itu menuliskan sendiri. Nabi Musa yang kemudian Tuhan sendiri yang memberikan tulisan itu kepada Nabi Musa. 2 loh batu, yaitu Taurat. Nabi Isa itu dia sama seperti Nabi Muhammad, mendiktekan. Nabi Muhammad punya sahabat menuliskan sesuai dengan apa yang didengarkan, sedangkan murid-murid Nabi Isa tidak menuliskan, melainkan apa yang disampaikan kemudian oleh Nabi Isa diajarkan oleh muridnya dan dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Penulisannya berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dituliskan sesuai dengan apa yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad, sementara pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu sebagian besar disembunyikan kemudian oleh kaumnya sendiri. Dituliskan tapi oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh Nabi Isa itu sendiri. Itulah yang tertulis. Yesus tidak mengenal penulis Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu jelas itu. Jadi kalau Al-Quran disampaikan, sahabat Nabi Muhammad menghafal Iqra, maka sahabatnya juga seluruhnya mengatakan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, maka seluruh sahabatnya menuliskan, menghafalkan lisan yang sama. Berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus berbicara, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, tak ada muridnya yang menulis, tak ada murid yang menghafal. Jadi satu-satunya kitab suci yang dihafal cuma Al-Quran. Torah, Zabur, Injil itu tidak dihafalkan. Nah sekarang kalau umat Islam, taruhlah di sini, di Komal ini, ada yang membaca Quran keliru, insya Allah kami tahu. Salah huruf, salah makhraj, kami tahu. Salah tanda baca kami tahu. Jadi Al-Quran sulit dan tidak akan pernah bisa untuk digantikan. Al-Quran akan tetap terjaga sampai kiamat. Coba aja Anda baca Quran. Kuping saya nggak akan pernah bisa terima kalau makhraj hurufnya itu keliru. Kuping saya nggak mau terima. Pasti saya tegur. Begitu masuk di kuping saya bacaan yang tidak sesuai dengan makhraj, meskipun saya sendiri tidak sempurna makhrajnya, kuping saya itu pasti merontah. Bacaannya salah, keliru. Nah jadi Al-Quran itu betul tidak bisa dimanipulasi. Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan. Begitu dipalsukan akan ketahuan. Dunia akan teriak. Satu huruf keliru dari arti, dari makna, maka seluruh dunia akan bergemuruh. Bacaan Quran keliru. Nah, berbeda dengan bacaan 7 ya. Seperti itu saudara. Ya. Halo, selamat siang untuk Bang Joma. Ya, siang. Ya. Begini, Tuhan perkenalkan diri Anda dulu, dari agama mana? sudah kenal dengan saya, mungkin cuma Andi, perkenalkan dulu dirinya Pak Andi, nanti baru berdiskusi Pak Andi. Bang saya Jun nanti silakan di ini tamunya Bang Jun ya, diminta perkenalkan diri. Nanti kalau ini kita cari yang kawan-kawan Kristen dulu Bang Jun ya. oke. Saya Andi dari Lubuk Linggau. Ya silakan Pak Andi, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Pak Andi ini Kristen, silakan. Apa yang mau disampaikan? Waktunya Miska. Untuk Bang Joma, Tuhan tahu enggak apa yang dipikirkan oleh manusia? Iya tahulah. Tidak. Jadi maksudku itu tanpa diucapkan pun Tuhan sudah paham. Iya betul sekali. Walaupun cara penyampaian dia bicara salah, apa belepotan apa gimana, Tuhan itu tahu apa maksud dan tujuannya. Nah, Tahu. jadi kalau menurut aku, kalau salah pendengaran Juma tentang orang membacanya itu udah lumrah. Tuhan itu tanpa kita bicara aja Tuhan sudah tahu.
Ini bukan berbicara mengenai Tuhan, Bang. Ini berbicara mengenai kebenaran daripada agama Islam terkait dengan Al-Quran. Kalau Tuhan jelas, bagi kami bukan makhluk. Begini, Bang Tuhan itu Juma, maha mengetahui. Bang Juma, Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Tuhan. Al-Quran itu diwahyukan untuk makhluk manusia. Bang Juma. Wawasan Anda masih kecil, wawasan Anda masih rendah. Kalau Jadi begitu kalau Bang pemahamannya. Juma mau tentang berbicara tentang Tuhan, menurut saya kalau lari ke Kristen itu sangat jauh berbeda. Iya, karena Tuhan Kristen itu bukan Tuhan. Iya, karena kalau yang Muslim Ini aja, Anda sendiri, maaf, Anda dari agama mana, Saudara Andi? tidak ada perbedaan. Saudara Andi, Anda Baru agama setelah mana? di situ Anda baru berbicara kepada orang lain. Sementara Saudara Andi, boleh saya tahu Anda beragama apa, Bang? Jangan kayak monyet. Diskusi itu kayak manusia lah, Bang. Kalau mau monyet, pergi di komunitas monyet. Bukan. Anda dari agama mana? Saya Kristen. Nah, jadi kalau Gitu dong. berbicara tentang keagamaan, luruskan dulu tentang keislaman itu jadi satu tonggak. Tidak Tidak bisa, nggak bisa begitu. Pandangannya nggak boleh. Orde Baru itu datang untuk mengkritisi Orde Lama, reformasi untuk mengkritisi Orde Lama, dan Orde Baru Islam datang untuk meluruskan agama Anda yang bengkok, serba bengkok itu, gitu, Bang. Jangan Anda balik. Kalau sudah tidak ada Syiah, tidak ada Sunni, tidak ada yang lain-lain, dia satu Jangan Anda balik. Jangan Anda balik. Sementara Jangan di Anda Abang balik. aja Abang belum bisa mengurusnya. Anda kerasukan kan jadinya kan. Begitulah kalau monyet berdiskusi. Kalau monyet berdiskusi itu dia lebih pamer mulutnya daripada isi otak. Itu monyet. Kalau berdiskusi begitu. Selalu ingin menjadi guru tapi menggurui orang, tapi dia sendiri nggak pakai celana, telanjang dia. Tapi mau menasehati orang, gimana ceritanya? Gimana Anda mau menasehati orang agar orang itu berpakaian dengan rapi sementara Anda dalam keadaan telanjang? Tidak bersunat lagi, kan memalukan. Anda mau menasehati saya yang beragama Islam, sementara Anda Kristen. Agama yang tidak masuk akal. Gimana ceritanya? Sementara diri abang belum perbaiki. Bagaimana ceritanya? Islam datang kemudian untuk memperbaiki agama yang memang sudah rusak. Anda harusnya bertanya tentang di mana rusaknya agama saya. Semua rusak. Dari konsep bertuhan rusak, dari konsep berkitab rusak. Semua. Tidak ada yang tidak rusak dari agama saudara itu, Saudara Andi. Jadi Anda jangan sok paten menasehati saya, sementara Anda sendiri kemudian tidak memahami agama Anda gitu. Mending begini, Saudara Andi. Di antara jangan ngajarin, Saudara. Kita jangan mengajarin. Mending kita angkat tema, satu tema kita angkat, kita bahas siapa di antara kita yang kemudian berilmu. Oke. Nah, begitu kawanku. Jadi agamamu, agamaku. Itu dulu tema kita dulu. Oke, betul, benar. Nah, saya boleh memulai? Oke, baik. terima. Baik. Agamaku lakum dinukum waliyadin. Coba jelaskan dulu sama saya itu tentang agamamu, agamaku. Ya, kan saya sudah memulai. Ini aku kalau rendah begitu. Kan saya mengatakan saya mulai. Anda bertanya lagi. Makanya jangan Kristen, Bang. Kalau mau pintar itu keluar dari sono. Kalau berbicara mengenai agama, Anda hanyut. Oke, silakanlah. Oke, baik. Jadi ketika ada perintah dari Islam untuk menegakkan sebuah tali agama Allah, lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Maka orang Kristen harus paham di sini, umat Islam sangat menghargai agama Kristen itu ketika orang Kristen ini mendudukkan kemudian kaidah-kaidah yang ada dalam agamanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam agamanya. Islam, diam dulu. Dia IQ rendah, diam dulu. Pas. Iya, diam dulu, Bang. Diam dulu. Orang kalau berdiskusi ilmiah itu dibiarkan dulu lawan diskusi kita bernarasi, habis itu yang kita tidak suka, yang tidak cocok kita catat, habis itu giliran kita nanti ngomong. Oke, tapi jangan gitu. saya. Kita kan Jadi ketika dikatakan lakum dinukum waliyadin, maksudnya Tuhan kami adalah Allah, Tuhanmu adalah Theos. Kau pakailah Theos itu. Ketika agama saya mengatakan kitab saya adalah Alkitab, kitabmu adalah Biblika, kau pakai
pakailah biblika itu. Ketika pembawa agama saya disebut Rasulullah, maka kitab Anda disebut pembawa agama Anda disebut apostolos, lakukanlah kemudian apostolos itu kepada pembawa agama Anda, kan gitu. Lakum dinukum waliyadin, kaidah-kaidah agama Islam tegak dengan Islam, kaidah-kaidah agama Kristen tegak dengan agama Kristen. Lo kok bisa Anda menggunakan kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, kata Roh Kudus? Itu dari mana coba? Ketika Anda menyuarakan lakum dinukum waliyadin sebagai konsep yang Anda harus percayai bahwa Islam mengajarkan itu, Anda kudu wajib menegakkan Islam itu dalam konsepnya, bahwa Kecacian palsu sekali kau Bang Sima. Islam harus berdiri dengan agamanya, tidak boleh diganggu. Oke, saya potong dulu ya. Tunggu. Bukan, Islam saya harus potong dulu. berdiri dengan agamanya. Dengar, Islam harus berdiri dengan agama Islam dan tidak boleh diganggu oleh agama Kristen. Betul? Betul? Ya, itu. Sebabnya Betul. jangan kau Dan gitu. Kristen harus berdiri Bersaksi dengan dengan- agamanya sendiri, tidak boleh mencampur adukan agamanya dengan agama Islam. Betul? Oke, boleh saya Betul. bicara dulu? Boleh Betul. saya bicara dulu? Maka mulai setelah kita berdiskusi, Saudara Andi, kamu aja Anda nyerocos. harus menyuruh Lembaga Bible Indonesia untuk merubah simbol-simbol Islam yang ada di dalam Kristen itu dihapus semua, termasuk sebutan Alkitab pada buku-buku yang kalian karang sendiri, termasuk kepada penyebutan dewa dengan sebutan Allah yang kalian gunakan, termasuk kepada Paulus yang mendirikan agama pagan Anda untuk jangan lagi menggunakan kata Rasul. Terus kau itu Dan kasih hantu kesempatan yang saya kalian katakan suci, ya, pneuma hotheos, itu Anda tinggalkan, jangan gunakan lagi Roh Kudus, karena itu adalah istilah-istilah dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Sepakat kita, Pak? Sepakat? Sepakat Kasih ya? saya menjelaskannya. Sepakat Jangan nggak nyerocos bahwa terus. Islam harus berdiri dengan Islam, Kristen harus berdiri dengan Kristen. Sepakat? Kita ini berdiskusi atau ceramah kau itu? Sepakat. Ini pertanyaan, diskusi sebelum Anda melontarkan narasi Kasih Anda. dulu kesempatan Sepakat buat tidak saya. bahwa Islam harus berdiri dengan Islamnya dan Kristen harus berdiri dengan Kristennya? Sepakat tidak? Iya, kasih dulu kesempatan buat saya membicarakan Sepakat dulu kita. Sepakat tak? Anda yang membawa narasi ini, sepakat nggak? Islam harus berdiri dengan Islamnya, Kristen harus berdiri dengan kekristenannya. Sepakat tidak? Sudah. Nanti dulu baru saya jelaskan. Nah, ini ketahuan agamanya nggak mau sepakat. Ketahuan agamanya nggak bisa sepakat. Tanpa ajaran Islam, Kristen akan telanjang. Udah, silakan Bisa Anda saya membual. jelaskan dikit? Waktu Anda sekarang silakan membual. Setelah ini dengan pastor, bantu jemaat Anda untuk sama-sama pembual. Silakan, saya nyimak. Makanya kau laku sebagai pembicara. Karena pembicaraan kau begini, makanya pembicaraan kau itu tidak sehat. Satu, tentang hal keyakinan itu tidak bisa kita bantah karena kita memiliki suatu keyakinan masing-masing. Tuhan aja tidak berhak untuk Kacang, untuk ada menentukan. kacang. Karena Tuhan punya pilihan berbuat baik. Kita berbicara lakum dinukum waliyadin. Aduh, tuh. Adin. Aduh, tuh. Ini berarti Tuhan melarang membunuh Yesus. Tuhan tidak pernah melarang berbuat jahat. Berarti Tuhan melarang Itu membunuh pilihan Yesus. Anda. Kalau Berarti Anda Tuhan mau membunuh berbuat baik, Yesus itu dilarang Tuhan. dilakukannya. Kalau Anda berbuat jahat, ini Kiu jongkok. Ditanya apa, sementara diskusinya kamu- gimana, lakum dinukum waliyadin, larinya kemana-mana, dasar penipu. Agama Lebih kalau daripada sudah tidak punya suka. landasan ya begini, Tunggu dulu, bahas biar aku apa entah jelaskan. kemana Makanya perginya. Itulah kau bilang aku Ki Joko, tapi kamu nggak paham. Lul, yang kita bahas di sini adalah lakum dinukum waliyadin. Oh, Anda ceramah, Anda pula yang ceramah di sini. Malu ya. Ya kalau Anda malu silakan si pastor ini, Pastor Bahlul ini silakan ngomong. Apa yang mau kau bicara? Ini saudara, ini ada Pastor Bahlul, suruh ngomong dia. Coba, Oke. Pastor. Oke. Ini jemaat Anda ingin membahas tentang lakum dinukum waliyadin, Islam, Kristen. Makanya laku Bagaimana kau tanggapan di saudara dunia pastor pertikaian ini, yang karena Anda menggunakan bicara begitu. sebutan Alkitab daya di jual Bible yang berasal dari Yunani sebagai itu? manusia. Kenapa menggunakan istilah Alkitab padahal Kristen harus berdiri dengan kekristenannya? Silakan, kita dengarkan Pak Pastor. Silakan. Ya sebenarnya gini, di dalam bahasa itu
itu ada makna denotasi, makna konotasi. Nah, kalau paham makna denotasi konotasi, itu tidak akan menarasikan seperti saudara Zuma ini. Persepsi. Nah, jadi ada makna. Tidak ada Makna denotasi itu apa? Konotasi itu apa? Mulai jurus gereja dipakai. Aku mau Ini ilmu. Ilmu apa, konotasi denotasi kok dibawa ke sini? Nah, Ini makanya berbicara kamu udah mengenai belajar agama. ilmu. Kan tadi kamu bilang Alkitab. Boleh Allah nggak saya dan mengatakan Rasul. aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh nggak? Ya, itu hak Anda kan? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Itu hak Dalam asasi Anda. ranah bernegara, Keyakinan itu kita adalah tidak hak boleh asasi. mengutus sembahan orang lain, meskipun di dalam Itu kitab hak saudara asasi. Galatia 3 nomor 13 hak asasi pula. Saya aja kemudian didatangi oleh misionaris, saya dilapor polisi, hak asasi, Ya pandai-pandai, tinggal, pandai-pandai tinggal ya. Nggak, maksudnya gini. Pandai-pandai hak asasi. Makanya Di dalam kau kitab laku di saudara dunia. Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Terkutuk nggak? Terkutuk. Nah, Al-Quran mengatakan, Kalimatnya gimana? Nah, Al-Quran kalimatnya saya dikurangi. ketika ingin dibaca itu Nah, sebentar. dikatakan, Tadi kalimatnya itu "A'udzubillahi dikurangi. Jadi minasyaitonirrajim." maknanya berubah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? udahlah Kalimatnya cuma di pegang Nah, karena Yesus itu makhluk terkutuk berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Boleh. Tapi apakah kami lakukan penipuan Kalimatnya seperti enggak kalian? gitu. Padahal kalau kami mengatakan Yesus yang terkutuk, kami Sebab tidak gini loh, kemudian gini menghina. kalimatnya. Kami mendudukkan Oke. perkara pada sebenarnya perkara. Tapi kami nggak berani Gini. apalagi menggunakan istilah agama Kristen bukan pada tempatnya. Nah, sekarang kalian Dalam- mengatakan catatan-catatan wartawan yang Kalau udah sehari-hari. ku jawab Bang Bayu, tadi kan udah ku jawab nggak ada. Tapi Nggak ada. ada sikapnya itu kepada orang tuanya yang dia menyangkal siapa ibuku, siapa saudaraku. Iya, Waktu saudaraku mamanya cari adalah dia. saudaraku, ibuku, bapakku itu adalah yang mengikuti kehendak bapak. Berarti dia dengan secara ini dia menyangkal waktu mamanya dia cari dia, Bukan dia menyangkal. gitu. Secara tidak Bukan langsung dia menyangkal. Bukan menyangkal. Lalu Hidup bersama dalam satu kepercayaan, satu iman itu adalah saudara semua. Itu yang dimaksud. dia katakan itu gini loh. Barang siapa yang tidak membenci ibu dan saudaranya, dia tidak akan menjadi pengikutku. Berarti itu ajaran baik atau ajaran jahat itu, Bang Arom? Mengajak orang untuk membenci kepada orang tua. Dia berbicara seperti itu lebih mengutamakan gimana cara kita menjadi murid-murid Tuhan atau menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Jadi tinggalkan duniawi, fokuskan untuk menyembah Tuhan. Itu ajaran dia tidak. memang memperkenalkan Allah Bapa. Iya, tidak harus dibenci orang tua kita, Bang Arom. Katanya Nggak ajaran kasih. harus. Nggak harus. Kenapa mesti harus disuruh benci, mengajak orang untuk benci kepada orang tua? Coba, ajaran baik nggak itu? Kan. Itu kan tertulis begitu, tapi kan kau membacanya langsung seperti itu, berarti artinya begitu. Kan enggak, artinya enggak begitu. Tadi kan udah kujelaskan. Arti dari ayat itu kalau nggak salah di 14 ya, Yon. Matius ya. Di Lukas. Atau di Lukas 14 ya. 14:26. Ya. Lukas 14:26 itu yang dimaksud adalah fokus kepada Tuhan, penyembahan Tuhan, fokus taat kepada ajaran Tuhan daripada yang lainnya. Coba Itu yang kita dimaksud. baca untuk 10 hukum Taurat. Ada nggak di situ untuk diajarkan untuk membenci kepada orang tua, Bang Arom? Bang Bayu. Patuhilah. Bang Bayu, Ya. Bang Bayu, tadi kan saya udah bilang, dia datang itu untuk apa sih? Ya kan? 10 perintah hukum Taurat itu tetap berdiri, gitu loh. Dia datang, tujuan dia datang ini apa sih? Kan memperkenalkan Allah Bapa. Ya. Oke.
Karena semuanya itu harus percaya kepada Allah Bapa. Gimana cara menyembah Allah Bapa? Gimana cara berdoa kepada Allah Bapa? Gimana mengikuti ajaran Allah Bapa? Itu dia datang untuk itu. Oke. Nggak ada namanya mengajarkan sesama manusia. Manusia itu hanya mengajarkan kasihi sesamamu. Intinya tentang hormati ibumu, hormati orang tua, segala macam, karena itu udah tertuang di 10 hukum Taurat. Ngapain lagi dia omongin itu? Gitu loh. Tentang Lukas 14 itu, dia kan memfokuskan ke semuanya, bahwa kita harus mengikuti kehendak Bapa. Fokus lebih dekat daripada dunia. Gitu loh. Di dunia ini hampa semuanya. Jadi kalau mau hidup kekal, ikuti, jadilah murid, gitu loh. Bukan ketika ada orang tua melarang, jangan ikut, nanti begini. Ya kita tinggalkan itu omongan itu, karena kebenaranlah yang kita cari, gitu maksudnya. Oh, asumsi Pak Arom itu. Bukan, Tapi memang pembelajaran begitu, literasi ayatnya begitu. Literasinya tidak seperti itu, Pak Arom. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, ini ia tidak membenci, dia harus membenci gitu loh. Kenapa harus disuruh benci untuk menjadi taat dan patuh kepada Tuhan? Iya, Ini benci di ajaran situ kasih nggak atau seperti ajaran apa itulah. ini, Pak Arom? Benci di situ nggak seperti di pikiranmu lah, Bayu. Apapun itu Bang Arom, yang namanya benci ya benci Bang Arom. Pantaskah kita harus membenci kepada orang tua kita? Ya udah, benci aja lah. Nah itu. Kalau maunya bencilah. Bagaimana kita mau mengasihi seseorang kepada orang lain sementara kita membenci kepada orang tua kita? Itu kan anak macam apa ini Bang Arom? Anak yang berbakti atau anak yang kurang ajar ini kayak gini? Mengajak orang untuk membenci kepada orang tuanya. Coba Anda pikir, Anda itu dikandung ibu Anda itu 9 bulan. Pikiran saya beda sama Bang Bayu ya. Jadi jangan dibawa. Tadi saya udah jelaskan ayat itu. Bang Bayu menolak karena memang tertulisnya seperti itu. Ya sudah, kalau mau tertulis seperti itu ya udah, nggak apa-apa Bang Bayu. Oke, boleh saya bernarasi Bang, berasumsi? Boleh kan? Karena Abang juga berasumsi menurut pribadi Abang. Lari dia. Jangan kau bawa ajaran kasih sebelum begini. kau berasumsi, dia kabur dulu. Coba kita pikir, di 10 perintah hukum Taurat itu patuhilah orang tuamu. Nah, di sini Yesus ini mengajak orang untuk membenci kepada kedua orang tuanya. Dia mengatakan ajaran kasihnya di mana? Apakah kita kenapa harus benci kepada orang tua kalau kita harus taat kepada Tuhan? Jadi janganlah, belum lagi ayat-ayat yang lain. Dia menyangkal dengan secara tidak langsung, dia menyangkal siapa ibuku, siapa saudaraku. Sementara ibunya cari-cari dia itu loh. Capek ibunya cari-cari Yesus ini. Giliran didapat dia, siapa ibuku, siapa saudaraku. Kan aneh. Gitu Abang. Arom, naik lagi Arom. Anu dia apa namanya? Kalau orang di sini itu mageli. Halo, selamat pagi Bang Butiran. Bang Butiran. Selamat pagi Bang Damir. Assalamualaikum kalau Islam Bang. Oh ya, merajuk dia. Itulah memaksakan kehendak merubah makna yang tertulis. Memang mereka ini apa ya, suka-suka hati kepala jidatnya itu loh. Ya, sebenarnya gini lah Bayu, aku tadi nyimak sebentar kan, dibilang si Arom, perihal tentang dikatakan Tuhan Oten itu keji, Tuhan Oten itu sadis. Sebenarnya gini, letak kesalahan itu di teman-teman Kristen sendiri. Gitu loh. Kenapa kalian tempelkan kitabnya orang lain ke dalam kitab kalian? Udahlah ditempelkan dalam bentuk terjemahan pula. Sementara setiap diri dari teman-teman Kristen itu tidak mengetahui original teksnya. Ketika kalian
tempelkan Taurat dalam kitab kalian, kalian pahami Taurat berdasarkan terjemahan. Orang Yahudi sendiri saja yang punya hak penuh terhadap Taurat tidak bisa memahami Taurat tanpa Taurat lisan. Harus pelajari dulu melalui Taurat lisan setiap ayat-ayat di dalam Taurat. Orang Yahudi sendiri yang ngomong seperti itu, gitu loh. Nah, ketika tertulis di situ di dalam perjanjian ketika dalam perjanjian lama tertulis narasi seperti yang kami bacakan, jangan kalian salahkan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Arom sudah benar. Di dalam perjanjian lama, Yesus itu belum lahir. Nah, itu sama dengan si Arom menyampaikan bahwasanya tidak ada urusannya kitab Taurat dan kitab para nabi Bani Israel itu dalam pemahaman iman Kristen. Pisahkan kitab kalian dengan kitab Yahudi. Jangan kalian tempelkan. Benar narasi dari Rudi Yohanes mengatakan, nanti orang Yahudi, umatnya Musa ditanya, ya, apa kitabmu? Taurat, benar. Umatnya Isa akan ditanyakan, apa kitabmu? Injil, benar. Apa? Umatnya Daud akan ditanyakan, apa kitabmu? Zabur, ya, benar. Umatnya Isa akan ditanyakan, apa kitabmu? Injil, ya, benar. Umat Islam ditanya, apa kitabmu? Quran, ya, benar. Lah Kristen nanti kalau ditanya, apa kitabmu? Tanakh dan juga Injil, gitu. Kan amburadul. Kok bisa pula kau berkitabkan Tanakh? Kitab itu untuk Bani Israel, kok bisa sama kau? Benar kata Rudi Yohanes itu, nggak masuk akal di situ, gitu loh. Bahkan andaikan kalian katakan pun, ya, apa kitabmu? Ya, Bibel misalkan perjanjian baru, kena lagi kalian. Sejak kapan Tuhan menurunkan kitab yang disebut dengan perjanjian baru? Upaya sangkaan terhadap Tuhan yang kalian sembah tidak disangkut pautkan dengan konsep Tuhan dan sifat Tuhan yang tertulis di dalam perjanjian lama. Pisahkan kitab kalian dengan perjanjian lama. Itu. Aku yakin dan percaya kalaulah kalian pelajari Taurat itu sendiri melalui Taurat lisannya Yahudi, tak mungkin terjemahannya Taurat itu seperti itu. Seperti yang ada pada kalian, nggak mungkin seperti itu terjemahannya Taurat. Contoh dalam Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yahudi sendiri aja tidak mengimani Tuhan itu dalam bentuk roh. Sampai di kalian kenapa Tuhan itu adalah dalam bentuk roh, gitu loh. Yahudi yang punya kitab aja mengatakan isinya tidak seperti itu, gitu loh. Tapi pada kenyataannya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru diterjemahkan agar sesuai dengan doktrin dan dogma di dalam pemahaman kekristenan itu sendiri. Kalau udah kalian pisahkan nih kitab kalian, kitabnya Bani Israel dengan kitab kalian, nah baru kita berbicara tentang perjanjian baru. Kitab Kristen itu cuma perjanjian baru, gitu loh. Baru kita kaji kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang lainnya, gitu loh. On cam Bang Faruk. Oh ya, on cam. Mana tahu mau ngasih paus ini abang ini mungkin. Ntar aku on cam. Aku di pinggir karet, Bang. Udah lama gak lewat. Udah lama gak lewat paus kan. Nah, maka bener Aromnya nggak boleh kita berbicara, ya. Sebelum si Arom itu menggugat, janganlah kalian bilang Tuhan orang itu keji, sadis dan yang lainnya. Sebelum kita mengkaji tentang sifat Tuhan, Arom pastikan dulu apakah kamu punya Tuhan. Bentar ada telepon nih, bentar. Oke. Mungkin habis dibal-bali sama Ripa dia itu. Iya, curhat pula ada di sini. Gila. Curhat dari sini. Kalau ditanya tentang nih kan, siapa Tuhanmu? Yesus. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan?
Hotel, hotel. Tapi kan ini ya, mereka itu kan tidak ada juga nanti misalnya di alam kubur dikatakan seperti itu ya, ditanya seperti itu. Dan jadi mereka nggak percaya akan hal itu. Naik kok, GG Prelov. Kenapa kau masih dalih? Naik kok, Kle. Coba jelaskan samaku. Apa itu dalih? Inilah hotel. Habis dia debat di room sebelah, masuk ke sini. Curhat. Gini loh, kira gini ya teman-teman ya. Dengerin hotel-hotel Baluap. Kalau kalian ini habis debat dari room sebelah, ya udah ke sana kalian. Udah. Gak terima kalian dengan perkataannya, ke sana. Bantah statementnya, bantah narasinya. Bukan masuk ke koma lain tuh curhat. Baluap, masalah aku udah banyak, curhat pula kalian di sini. Ayo, pasien berikutnya silakan naik. Tadi pas Bang Farouk PK seru tadi PK-nya. Cuman pas dia PK itu aku lagi kayak mau dengerin musik sebentar. Iya, kebanyakan begitu Muhammadir. Ayo, kita bobo-bobo Mimin. En Mulyono, selamat siang. Pasir. En Mulyono. En Mulyono. En. Oten gitu. Dari room Dalbo dia ya. Aduh, demam pula lagi. Ayolah Ten, aku lagi demam nih, demam asmiri. Demam asmiri. Padahal simple ya, Ten, simple. Udah bantah itu dengan data yang ada. Bukan kau berasumsi modal congor. Paham? Udah, dia tuh sistem kabur memang Arab itu. Habis dia diskusi, kabur dia. Habis dia diskusi, kabur dia. Itu pun si Karyana itu pendeta itu katanya kan. Dia coba sekali masuk dia ke sini si Karyana itu. Ngawur narasinya. Ya ngawur itu semua, cuman modal asumsi aja. Asumsi seenak jidatnya. Terus gak nyambung. Gak nyambung dengan Bible dan gak nyambung juga dengan narasi yang dia ucapkan sendiri. Inilah sorten-sorten ini. Kalah debat ngambek, kalah debat merajuk. Baluap. Aku aja nggak punya duit aja nggak ngambek, nggak merajuk, nyantai aja gue. Aduh. Ayolah Ten. Ten. Naiklah sini Ten. Oh Ten. King naik King. Gak ada yang minta naya. Yang mau dijamba pun gak ada. Jangan lagi. Naik kau laju. Oh, laju Islam ya. Baluap teh naon? Baluap itu kampret. Iya, makanya mereka kenal dia sebagai anak tukang kayu, betul? Iya pastilah. Itu kan karena bapaknya pekerjaan memang tukang kayu. Bapak tiri. Iya. Tapi kan gini Bang, anaknya tukang kayu belum tentu anaknya tukang kayu, anaknya kerja tukang kayu gitu kan, kayak Sal ini. Bapaknya Ini akun baru ya, saya follow dulu ya. siap. Contoh nih Pendeta Yunus. Si Sal ini ya, bapaknya nih ini. Bapaknya ini apa?
pemain dabus keliling. Si Sal anak pemain dabus, tapi si Sal nggak pernah main dabus dia, Pak. Itu kan Yesus itu kan anak tukang kayu itu kan diejek, bukan dibanggakan. Diejek karena tukang kayunya diejek. Tapi Yesusnya Dan kita kenapa nggak disebut tukang kayu? tahu mengikut Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Hmm. Ya, Mengikut Tuhan itu tidak gampang, oke. biasanya di kampung-kampung seperti begitu, misalnya. Ya. Nggak, yang aku bingung gini, ada nggak gini data kalau pasal Yesus itu memberikan sesuatu kasih mamanya gitu kan? Contoh bang, si Sal ini kalau sampai umur 25 nggak kerja pasti dibilang sama mamanya, kau bikin habisin beras saja kau di rumah kan, bikin beban gitu. Kan anak-anak kalau umur 25 tahun itu belum kerja, biasanya dibilangin beban keluarga. Nah, Yesus ini kan, apakah ada kontribusi dia ke rumah gitu? Apalagi kan banyak yang mau dikasih makan. Iya. Ada nggak bukti? Jadi begini, Kalau nggak memang di Bible, kalau di di tradisi suci anak lah. itu kan usia 18 tahun ke bawah. Ya. Saya jawab dia dulu Pak Pendeta. Oke. Ya. Anda tahu bahwa Iya, silakan. Anda tahu bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Iya, Tuhan 5.000 Yesus ada. mengadakan Itu ada segala Bunda ya, Maria nggak di dalam itu sama adik-adik tirinya? Sabar dulu, saya jelaskan Siap, dulu siap. Bang. Oke. Ya. Pada saat Petrus dengan teman-temannya melaut di danau kemudian tidak mendapat ikan. Yesus mengatakan lemparkan jalamu, itu naik ikan banyak. Segala sesuatu Yesus bisa buat. Jadi kalau Anda punya pertanyaan seperti itu, ya ini jawabannya. Ya. Bukan lebih daripada itu saja. Kesehatan pun Yesus akan berkati, tidak akan Bunda Maria dan keluarganya tidak akan diserang oleh sakit. Kematian pun tidak akan. Ah, masa? Ya. Karena Tapi dia Bunda Maria nggak Tuhan. mati-mati? Iya. Artinya kan begini. Yang kalau berbicara terkait dengan Yesus, nah, Anda punya pertanyaan tadi itu kan, Yesus bantu nggak? Misalnya beri beras, Yesus bantu nggak? Beri ikan, Yesus bantu nggak? Ya itu tidak tercatat semua di dalam firman ya. Tapi kalau firman ini, firman yang Yesus beritakan, kalau sampai dicatat, dunia ini tidak full untuk menampungnya. Ya, Anda harus paham itu. Jadi mungkin itu penjelasan saya dulu, Bapak Pendeta ya. Oke, tapi aku boleh jawab ya, aku jawab dulu ya. Kalau bicara dunia ini bisa full, nggak bisa tampung ya, ini menurut aku agak lebay ya, jujur ya. Karena abang tahu nggak, Bang Alos sama Pak Pendeta, kaisar-kaisar Cina, ya itu segala aktivitas seumur hidupnya itu dicatat. Hari ini dia ketemu siapa saja dicatat, apa saja yang dibicarakan dicatat, bahkan makanannya pun dicatat. Ya, kaisar hari ini makan apa saja, siapa yang masak itu dicatat. Terus beolnya saja bang, beolnya kaisar itu diambil untuk dicek, ya dicek kondisinya gimana itu dicatat, semua dicatat bang. Jadi sebenarnya Yesus kan umurnya sampai 33,5 tahun gitu, 33,5 tahun kita kalilah 365 hari ya, contoh nih, kita kalikan dulu bang ya, 365 ya, kita bilang 365 kali 33,5, kita bilang 34 lah, cuma 12.000 hari bang. 12.410 hari. Ya. Artinya kalau mau tulis dari dia bangun sampai dia tidur, ya dibikinlah aktivitasnya apa. Jam 7 ngapain? Ketemu siapa ngapain? Ya. Saya rasa 2 lembar udah cukup lah ya. Kayak Bang Alos nih, kalau ditulisin apa aja Bang Alos lakuin selama 1 hari ini, ya. Saya rasa 1 hari 2 lembar udah cukup. Jadi kalau 2 lembar kita bilang kali 12.410 hari, ya cuma 24.000 lembar bang. 24.000 lembar kalau dijadikan buku pun, ya 24.000, kita bilang lah satu buku tuh, yang buku tebal itu kan bisa 400. Oke. Ya cuma 60 buku bang. Cuma 60 buku kalau mau ditulis semua. Masih gampang kok. Betul nggak? Terus kalau kita bicara, oh nggak perlu ditulis, mamanya diberkati, dikasih kesehatan, nggak bisa mati gitu. Lah, Yesus ngasih makan orang lain ditulis. Ya. Yesus ngapain ditulis? Masa ngasih mamanya nggak ditulis gitu? Minimal sekali deh. Misalnya dia ngasih 30 kali ke mamanya. Minimal ada 1 kayak yang dicatat gitu. Kenapa nggak ada? Dia
gini ya, saya mau menjelaskan. Dia sebagai Tuhan, ya, dia tidak perlu ada penyembahan, dia tidak perlu namanya dipuji. Tapi dengan perbuatan-perbuatannya dia saja, semua orang tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ya, segala sesuatu yang terkait dengan penyembahan itu bukan dipaksa, bukan diangkat pedang lalu diancam harus sembah saya. Oh, Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Yang Yesus melakukan itu melalui tindakannya, perbuatan kasih yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyembuhkan orang sakit yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Bahkan dia berjalan di atas air, mengusir 2000 roh jahat di Gerasa. Itu saja semua orang sudah tahu bahwa dia Tuhan. Jadi tidak perlu misalnya dia membantu yang tadi pertanyaan abang ya, dia membantu orang tuanya, tidak perlu dicatat karena itu tidak penting. Ya, itu tidak penting. Yang penting dia melakukan segala sesuatu, dia mengampuni